Itu sebabnya ya kita bersyukur ternyata percepatan akselerasi digital dengan infrastruktur yang sudah dibangun, dengan semua yang tadi sudah dilakukan, segenap Bapak Ibu yang ada di depan ini, ya kita bersyukur ternyata banyak sekali kemajuannya. Dan puji Tuhan selama 2 tahun ini akhirnya peningkatan transaksi di pasar tradisional tuh meningkat pesat. Jadi pedagang yang tadinya tidak masuk online jadi kenal online, mereka bisa dapat pembeli baru. Pembeli yang selama ini belum pernah kenal mereka gitu ya. Nah, transaksinya meningkat sampai 30-40% setelah bergabung ke Titipku. Ya, itu yang kami rasakan, Pak. Jadi, sebagai anak muda, sebagai startup digital ya itu kontribusi lah yang kita usahakan untuk kota Jakarta ini. Ya, silakan. Meneruskan saja yang disampaikan tadi Bung Henry. Jadi, benar sekali, pada saat pandemi itu terjadi kontraksi, karena kita tidak boleh berinteraksi kan gitu ya. Karena tidak boleh berinteraksi maka transaksi tidak jalan. Apa yang dikerjakan oleh Titipku ini penting dan mudah-mudahan jalan terus. Saya sampaikan yang dari sisi kita. Bagaimana caranya ketika membuat mereka yang mikro dan ultra mikro itu bisa masuk dalam pasar. Karena untuk bisa masuk dalam pasar itu satu digital, apa yang kedua? Yang kedua adalah harus punya NPWP. Yang ketiga, dia harus punya IUMK, izin usaha mikro kecil. Karena dengan dua itu, maka dia bisa masuk ke dalam pasar digital. Nah, kemudian kita kemarin membagikan. Kalau dulu biasanya petugas itu kalau mendatangi kaki lima itu kan memeriksa dan menggusur gitu kira-kira. Karena itu ketika petugas kita datang dicurigai gitu. Kami sudah lama Pak di sini Pak. Iya betul sudah lama. Ini nggak mau menggusur juga gitu. Ini mau ngasih izin gitu. Jadi mendatangi petugas-petugas untuk memberikan izin, pedagang-pedagang untuk memberikan izin. Nah, ketika mereka diberi izin, lalu dibantu dengan aplikasi-aplikasi atau program-program yang memungkinkan mereka bertransaksi, maka mereka hidup. Jadi dari sisi pemerintah itu menyiapkan institusinya, IUMK dan NPWP. Dengan begitu mereka lalu transaksi. Dan apa yang terjadi di Jakarta sebelum pandemi? Yang punya IUMK itu hanya 58.000. Setelah dikerjakan program ini, melonjak menjadi 252.000 yang punya IUMK. Lompatnya hampir 5 kali lipat. Dan waktu itu kalau datang ke kelurahan terharu sekali. Menyaksikan mayoritas ibu-ibu yang mendaftarkan karena industri rumahannya sekarang bisa punya izin. Dulu itu kalau mau industri rumahan dicek IMB-nya, dicek peruntukannya, dicek zonasi, yang nggak pernah dapat izin. Yang mudah dapat izin itu yang gede-gede ini. Tapi yang mikro nggak pernah dapat. Karena kita kalau sama yang kecil tuh kakunya nggak kira-kira. Kalau sama yang gede longgar dan gampang ditelepon. Repot di republik ini. Karena yang kecil-kecil itu kakunya nggak kira-kira. Tapi kalau sama yang gede, oh udahlah, gampang Pak, nanti diatur Pak, izinnya menyusul. Ampun. Jadi sekarang kita justru dibalik, yang bawah yang kita kasih kelonggaran. Prinsip kami adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Gitu kira-kira pegangnya. Jadi yang besar boleh tambah besar. Yang kedua saya ingin teruskan yang disampaikan Mbak Zita tadi, penting sekali. Mbak Zita pergi keluar mencari taman. Nah ini kenapa? Karena kita ini selama berdekade-dekade bahasa Indonesia taman. Bahasa Inggrisnya 2. Garden sama park. Nah kebanyakan taman-taman kita ini berlakukan sebagai garden. Garden itu untuk apa? Untuk ditonton. Kalau park untuk bermain. Jadi di Jakarta ini kita bangun, tadi sambil saya dengerin Mbak Zita, saya cek jumlah angka persisnya nih. Berapa sih yang dibangun di Jakarta? Jadi kita membangun dalam 2018 sampai 2021 itu 3 tahun 377 taman yang direvitalisasi, 29 hutan kota, dan 165.000 pohon baru yang dipasang. Jadi tempat-tempat ini diubah konsepnya menjadi park. Dengan cara seperti itu, 91% wilayah Jakarta dalam jarak 800 meter akan ketemu taman. Jadi di mana saja di Jakarta, 800 meter ketemu taman. Itu 91% seluruh wilayah Jakarta. Supaya nggak perlu pergi ke luar negeri untuk merasakan taman gitu kira-kiranya. Betul kan? Nah, ini. Dan diubah taman itu, jangan garden tapi park. Makanya sekarang sudah nggak ada lagi tulisan yang terkenal itu. Dilarang menginjak rumput. Wah itu terkenal, se-Indonesia itu.
Di mana-mana tulisannya dilarang. Lah kalau rumput nggak boleh diinjak, anak suruh main di mana? Terus lalu dibilang nanti rumputnya mati. Lah rumputnya tinggal ditumbuhkan lagi. Kreativitas anak mati, tidak bisa ditumbuhkan lagi. Tapi kalau rumput bisa ditumbuhkan lagi. Justru kita ubah konsepnya menjadi park, bukan garden. Nah, park inilah yang kemudian kita dorong. Makanya kalau lihat Monas sekarang, di Monas sudah nggak ada lagi itu tulisan dilarang menginjak rumput. Dulu kan dilarang menginjak rumput, kalau ada yang menginjak di foto laporkan gubernur. Pak, ada yang nginjak rumput. Menginjak rumput itu seperti pelanggaran yang luar biasa besar di kita ini. Nah sekarang kita coba ubah konsep itu, dan alhamdulillah dengan cara begitu sekarang bisa kemana saja. Jadi saya mengundang kepada semuanya nih, datangilah park itu. Seperti Mbak Jita tadi, datang anak-anak diajak ke sana dan mereka akan merasakan suasana beda. Ini parknya bukan hanya untuk orang anak muda, tapi juga untuk lansia. Datang ke taman-taman itu nanti akan merasakan suasana yang berbeda. Dan itu rasanya akan bisa membuat suasana di Jakarta lebih tenang kira-kira. Nambahin aja tadi, makasih.